layanan desa jadi berkurang karena pengalihan anggaran tadi. Lalu kemudian disampaikan ya janganlah dari fiskal kalau memang ingin mensupport bisnis ya. Siapa yang bilang berkurang? Nah, kalau Gimana kita gimana coba bicara coba. mengenai layanan dasar, itu Mhm, akan selalu dipenuhi oleh pemerintah ya, dengan mhm. cara apapun. Nah, tinggal kita melihat bagaimana evaluasi pelaksanaan dana desa yang selama ini terfragmentasi, itu kita buat lebih tersistematisasi ya. Dalam konteks ini kita bicara mengenai bagaimana ada entitas bisnis ya, yang meskipun kalau kita bicara mengenai koperasi, it's not a business, itu kemudian pemberian benefit kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini kita juga bicara mengenai bagaimana yang sebelumnya consumption driven menjadi asset based development. Nah, ini yang kita juga kedepankan ya. Jadi bagaimana juga entitas-entitas koperasi ini juga kepemilikan asetnya juga menjadi milik pemerintah daerah, dan dari konteks seperti itu kepemilikan asetnya menjadi lebih produktif. Dan dalam konteks penggunaan fiskal, ya fiskal itu tidak hanya belanja pada umumnya, tetapi juga tentunya ada belanja pembangunan. Ini juga sebenarnya konteks kooperasi itu kan konteks pembangunan, bukan semata-mata konteks bisnis. Nah, Oke. berikutnya juga kalau kita bicara mengenai fiskal, ini adalah fiscal recycling konteksnya adalah Mhm. bagaimana kita menggunakan belanja ya pemerintah itu dalam konteks yang memberikan manfaat buat masyarakat daerah secara langsung maupun tidak langsung, dan ada efek profitnya gitu. Nah, meskipun kalau kita bicara profit, tujuan dari berkooperasi itu adalah bukan dalam konteks semata-mata mendatangkan profit, tapi mendatangkan keuntungan atau benefit yang berbeda antara benefit dengan profit tadi. Nah, dalam konteks seperti ini, maka fiscal menjadi dual system ya. Dari satu sisi dia melakukan proses pembelanjaan pada umumnya ya, fiscal spending, fiscal stimulus, dan di sisi yang lain dia juga kemudian menghasilkan keuntungan buat daerah dan menghasilkan keuntungan ekonomi, sehingga tadi masalah-masalah yang tadi sempat saya sebutkan sebelumnya itu bisa kemudian dicarikan solusinya, terutama dalam konteks ini kemiskinan struktural. Jadi dengan mengalihkan lebih dari 50% dana desa itu sepadan dengan harapan ekspektasi pemerintah akan benefit yang dihasilkan dari koperasi merah putih. Betul. Nah, jadi gini, jadi kan tadi Mbak Sister menjelaskan mengenai ini ada dana desa yang digunakan untuk infrastruktur. Iya. Yes, ada yang digunakan untuk ini dan segala macam. Coba lihat evaluasinya. Apakah infrastruktur itu adalah infrastruktur yang terkoneksi antara satu dan lain? Hmm. Enggak. Ini ada yang bikin jalan, ini ada yang bikin apa segala macam. Itu enggak terkoneksi, enggak secara sistematis gitu ya. Hmm. Nah, sehingga dalam konteks ini pemerintah menghadirkan helicopter view. Ini juga pembangunannya bukan dalam konteks mengurangi otonomi daerah, tetapi melakukan pendampingan secara langsung ya kepada Mhm. daerah tersebut untuk bisa mengelola uangnya. Hmm. Nah, tentunya hal ini kan juga tadi saya sepakat ya, tidak setiap waktu dilakukan pemerintah. Ini kan sebenarnya ketika ada proyek yang sedang berusaha dijalankan pemerintah, ini proyek initial yang kita bicara mengenai dalam konteks, saya juga sempat beberapa kali di startup ini kita juga ada konsep yang istilahnya seed investment. Nah, ini adalah seed investment dari pemerintah. Jadi kita bicara dalam hal ini strategic investment, tidak semata-mata spending tradisional, tapi strategic investment. Yang mana kalau kita lihat ya dalam konteks seed investment ini, ya ini kan tahap awal. Nah, tahap awal itu memang harus ada backing yang kuat. Nah, backing yang paling kuat siapa? Ya pemerintah. Dalam hal ini juga agregatornya yang juga sudah ditunjuk adalah Agrinas untuk menjadi pelaksana di lapangan ya. Bayangkan Hmm. kalau kita secara sporadis memang konsepnya grassroots dari bottom up gitu ya. Tetapi kalau kita lihat pelaksanaannya selama puluhan tahun lebih berada dalam koperasi, itu yang dibiarkan secara organik, tapi tidak kemudian menjadi koperasi yang besar juga, tidak Oke. sebagaimana best practice di luar negeri seperti di Eropa misalnya atau di negara-negara lain yang kooperasinya memang sudah relatif lebih established. Strategic investment katanya yang butuh backing yang kuat. Ini dalam hal ini artinya APBN. Gimana? Saya kira gini ya, kalau bisnis akan sangat baik yang ngelola ada BUMN bisnis. Kita setuju. Ya, Agrinas katakanlah Agrinas. begitu. Tetapi koridor fiskalnya alangkah lebih baiknya berupa PMN. Hmm. Clear, selesai gitu. Tapi kalau kemudian stimulus fiskal ya, apalagi dari fiskal kemudian harus menyicil gitu ya. Hmm. Saya kira itu yang mesti menjadi tantangan atau tata kelolanya nanti bagaimana gitu. Nah, justru saya menjadi bertanya gitu, mengapa
atau apakah koperasi ini akan membangun atau mencapai apa yang tadi sampaikan oleh Mas Fitra gitu ya, bahwa saya setuju bahwa fiskal itu adalah belanja untuk mendorong produktivitas. Ya. Bahkan tadi tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi kemiskinan struktural, ya. Tetapi apakah kemudian dengan model bisnis sekarang, katakanlah koperasi merah putih ini eh, dalam konteks kalau katakanlah dari makronya gitu ya, bisnis modelnya mendorong produktivitas di desa, itu pertanyaan tuh. Apakah akan mendorong produktivitas di desa, apalagi model bisnisnya katakanlah similarly, tidak melakukan diversifikasi sesuai dengan potensi yang ada di desa. Membangun supply chain, membangun nilai value chains, kemudian membangun logistik hubnya atau spoke-nya katakanlah dari aspek sentral produksi, kemudian diolah, ya hilirisasinya sektor pertanian katakanlah di desa gitu, kemudian dibangun logistik atau cold chain-nya, kemudian mendistribusikan di market dan lain sebagainya. Itu oke, dalam kerangka membangun kelembagaan. Tapi kalau kemudian bisnis modelnya adalah bisnis model yang similarly dan itu lebih cenderung masuk ke market dan distributor, siapa yang diuntungkan lagi? Apakah desa atau corporate besar lagi yang memproduksi barang sebagai retailer yang didistribusikan oleh Koperasi Merah Putih ini? Makanya Koperasi Merah Putih ini akan sangat efektif kalau, ini dalam konteks operasinya dulu ya, bukan dari fiskal dulu nih. Kalau dia bermacam-macam, yang satu sama lain saling terkait dan saling memperkuat. Sehingga program-program pemerintah katakanlah ya yang membutuhkan pangan itu bisa diambil dari koperasi-koperasi merah putih yang ada di desa, katakanlah petani, nelayan, peternak, ya peternak petani hortikultura dan sebagainya. Di lembaga di desa itu kuat, kemudian tidak hanya produktif si petaninya, si peternaknya, baru kemudian nanti koperasi ini akan hidup gitu. Nah, tantangannya adalah pembentukan pendirian Koperasi Merah Putih ini apakah sesuai dengan permasalahan, tujuan, partisipasi masyarakat di situ, kebutuhan masyarakat di situ, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana menjalankan model bisnis yang akan dilakukan. Artinya, apalagi sifatnya misalnya, katakanlah top down sifatnya, itu lebih sulit untuk diterima oleh desa. Apalagi desa, ya pada saat dana desa dikurangi, maka layanan tadi akan berkurang. Kondisi sekarang pun dengan dana desa 1 miliar rata-rata ya per desa, layanan itu juga masih belum memadai dan belum memberi kontribusi yang besar terhadap ekonomi, baik di level desanya, kemudian regionalnya, bahkan di nasionalnya, karena kontribusi terhadap pembentukan produk domestik brutonya juga belum besar. Kalau hanya untuk bantalan oke, pemerataan iya gitu. Jadi dana desa itu punya peran memang di pemerataan. Ya, kalau untuk pembentukan kue ekonomi atau membangun desa, saya kira masih cukup ya untuk menjaga bantalan layanan ada di desa. Tapi kalau kemudian ditarik ke bisnis dalam konteks koperasi, meskipun di situ tidak hanya profit tapi benefit dikembalikan lagi ke desa, bagaimana transmisi dan mekanisme itu? Apakah masuk katakanlah di APBDes atau masuk di perencanaan desa atau seperti apa? Ini juga integrasi sistem antara Koperasi Merah Putih, antar perencanaan desa, itu semua harus dalam satu kesatuan perencanaan. Makanya kelembagaan koperasi dana Merah Putih ini harus inline dan masuk ke dalam perencanaan desa. Jangan sampai lepas dari itu. Kalau kemudian lepas, lagi-lagi transmisi beneficialnya itu seperti apa?
Apakah diagregatkan nanti, kemudian Agrianas kemudian mendistribusikan, atau kembali lagi ke fiskal kemudian distribusikan ke dana desa, atau 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 bagaimana? Ini juga menjadi saya kira menjadi tantangan tersendiri gitu. Ya, dan ini menjadi mungkin PR gitu ya, bagaimana transmisi ke situ. Karena kalau bicara fiskal, lagi-lagi fiskal itu memang perlu dibelanjakan, tapi belanja yang memberikan dampak terhadap tujuan-tujuan pembangunan ataupun terhadap target-target ekonomi kan gitu. Mas Itu Fitra, saya kira. banyak sekali pertanyaan yang disampaikan Itu oleh Mas Rizal. sebenarnya pertanyaannya udah dijawab semua. Nah, ya Ya. tapi coba dari versi Mas Iya, Fitra gimana? yang pertama. Tadi kan disampaikan ini menguji apakah memang nantinya Koperasi Merah Putih akan justru meningkatkan produktivitas desa itu sendiri. Lalu kemudian tadi juga disampaikannya yang diuntungkan desa atau justru dikhawatirkan malah nanti korporasi besar. Ya. Gitu. Semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan hipotetikal ya. Pertanyaan hipotetikal itu bisa disampaikan di semua jenis program, nggak cuma Koperasi Merah Putih ya. Oke, Jadi mau ya. tanya apa, kebijakan subsidi itu juga sama, hypothetical efeknya ya. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang lain ya. Mau yang sifatnya tadi hypothetical produktif atau tidak produktif. Jadi sah-sah saja ketika kita bicara mengenai basis hipotetikal. Nah, cuma kan kita juga bisa melihat ya basis empirisnya bahwa ya koperasi itu memang meningkatkan kemampuan produktif dari masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan kita ya. Tidak hanya aspek distribusinya tetapi juga aspek manfaatnya, aspek benefitnya begitu ya. Nah, terus kemudian apakah kemudian setiap kebijakan itu pasti akan ada trade off. Ya, kita bicara kebijakan ini pasti akan ada trade off-nya, akan ada opportunity cost. Tidak ada kebijakan yang kemudian tidak menegasikan yang lain karena kan kita bicara mengenai scarcity. Scarcity adalah dalam konteks mengalokasikan anggaran, kita kan harus memilih ya. Anggaran itu dikeluarkan untuk apa. Nah, dalam konteks ini kita memilih untuk kemudian mengeluarkan anggaran dalam konteks fiscal recycling untuk membangun desa ya. Engine of growth-nya berada di situ gitu. Nah, dalam konteks ini saya rasa tidak ada pertentangan ya, dalam konteks ini semuanya bisa sepakat. Nah, kemudian apakah kemudian itu akan meninggalkan potensi-potensi lokal desa? Ya jelas tidak ya, karena kan meskipun sifatnya agregator tetapi tadi betul kan semua saya tadi mencermati pertanyaannya sekaligus sudah dijawab. Karena ini memang Koperasi Merah Putih ini adalah juga untuk menjadi bagian dari pengaya ekosistem enrichment ya. Tidak hanya dalam konteks koperasi ansih ya, dalam konteks ekosistem Tora Sera, jadi toko serba ada, toko rakyat serba ada ya. Itu memang konsepnya di situ. Tetapi juga kita bicara mengenai bagaimana aspek-aspek lokal itu menjadi bagian dari proses pembangunan kemampuan produktif dari desa tersebut ya. Jadi misalnya desa ini unggul kan kebanyakan dari kita ya, desa-desa itu memang kan basisnya agriculture ya. Makanya kenapa Agrinas menjadi salah satu agregatornya. Tetapi di sisi yang lain juga tentunya ada yang basisnya ternyata dari perikanan. Ada yang basisnya sekarang ini kalau kita bicara refleksi dari BUMDes itu lebih banyak yang terkait dengan wisata. Kenapa? Karena wisata itu sebenarnya nilai tambahnya tinggi dan juga menghasilkan efek recycling yang cukup signifikan untuk daerah-daerah, tapi kan tidak semuanya bisa dikembangkan sebagai desa wisata gitu ya. Dan kenapa kemudian BUMDes langsung meloncat ke wisata atau yang basisnya services? Karena selama ini basis kemampuan produktifnya itu selalu ditinggalkan. Nah, makanya kan kalau kita bicara services, basisnya juga dari produksi. Ya, kalau kita bicara mengenai Hollis Chandra Sirquin structural transformation dari masyarakat agriculture, kemudian industri, kemudian baru bergerak ke services. Nah, kita mau dari sisi makronya maupun dari sisi yang paling kecil ya, itu selalu melompat. Kita selalu mencari yang paling gampang. Paling gampang apa? Jualan jasa. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya untuk membangun fondasi ekonomi, kita harus membangun aspek produksinya gitu. Okay. Nah, dan dalam konteks ini ya koperasi ini kan menjembatan nih dari sisi produsen, distribusi dan dari retail yang tadi yang saya sebut sebagai ekosistem Tora Sera tadi. Nah, dalam hal inilah kemudian kita juga bisa melihat koperasi ini juga sebenarnya cukup entangled ya dengan misalnya MBG ini. MBG ini membutuhkan apa sih? Membutuhkan ya makanan ya. Makanan sumbernya dari mana? Dari pedesaan. Pedesaan ya
kemampuan basis produktif seperti apa supaya kita tidak tergantung impor. Ya tadi harus dibangun gitu kan dalam konteks produksinya. Kalau enggak kita ya akan memperlebar dari defisit impor saja ya tanpa harus kemudian menggunakan aspek-aspek lokal tersebut. Nah, jadi dan kita sudah melihat ya bahwa dari MBG saja yang kita melihat bahwa tahun 2025 pertumbuhan dari sektor pertanian itu tumbuh 5,33% dibandingkan dengan yang 2024 itu cuma 0,68%. Kenapa sih? Apakah ini cuma random walk saja atau terjadi cuma karena memang ya kejadiannya tahun 2025? Apakah by design? Enggak juga. Ini kalau kita bicara dalam konteks ini adalah by design. Kenapa by design? Karena di Asas Cita nomor 2 kita sudah bicara mengenai konteks ketahanan ekonomi yang juga satu layer dengan food, energy, and water security. Dan dalam konteks ini kita juga menjadikan MBG dari bagian dari ketahanan pangan tersebut atau ketahanan atau food security, di mana MBG ini juga kan memiliki tarikan ke belakang ya, backward linkage yang kemudian meningkatkan dan menumbuh suburkan aktivitas sektor dalam sini hal ini sektor pertanian. Dan kalau kita bicara ya di awal-awal memang ada semacam potensi crowding out misalnya dari kalau kita bandingkan ke MBG ya. Kenapa? Karena kesulitan untuk mendapatkan input ya, kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan ya untuk makanan. Tapi kemudian seiring berjalan kita melihat bahwa ternyata pengusaha-pengusaha ini juga membangun bahan-bahannya yaitu membangun sektor pertanian. Nah, bagaimana kalau kita tidak sistematiskan saja gitu ya. Jadi ini tidak perlu harus orang Jakarta yang kemudian harus ke daerah dan pada akhirnya yang diuntungkan adalah ya juga pengusaha-pengusaha besar lagi, ya korporasi-korporasi besar lagi. Ya, jadi kita buat ya dari daerah sehingga yang beruntung dan juga mendapatkan keuntungan itu juga ya masyarakat desa ya secara umum. Sehingga pada akhirnya ada aspek distribusi di satu sisi, di sisi yang lain juga ada aspek keberlangsungan sustainability karena ini tidak hanya kita bicara mengenai belanja yang sudah kemudian hilang di tahun itu, tapi belanja yang kemudian bisa di-recycle di tahun-tahun berikutnya karena ini dalam konteks pembangunan profit dan juga pembangunan benefit tadi.